Salam Bodek. Salam. Oke, ketemu lagi untuk review 48 di minggu ini. Oke, langsung aja mulai dari tim admin, silakan. Ini untuk dari tim admin untuk pencapaian satu level untuk minggu kemarin itu di untuk pencapaian di CAM itu untuk periodenya 51,5%, kemudian di targetnya 5,9%, jadi masih ada gap 94,1% untuk DC, kemudian 48,5 untuk income. Dipotong ya lagi ya. Ada pun reason dari SO untuk faktor atas tercapainya satu level itu yang paling tinggi ada di kalau yang di outlet itu opportunity tinggi pada 40,7, kemudian masih pending PUD yang belum security 51,6. Memang jadi gapnya yang besar 94,1%, dan yang di CAM itu masih ada yang open 27,2%, kemudian yang untuk PUD 18,1%, jadi totalnya 48,5%. Untuk alokasi DRP dan cabang, DRP dan alokasi ke cabang, ini untuk pencapaiannya itu 84%, kemudian yang kita masih menunggu publikasi 2%, dan on plan 4%, kemudian yang untuk yang masih menunggu inbound itu 8%, kemudian yang rejection itu sudah 2%. Itu yang MK ini kita sudah lakukan pull up ke Itu BPC ya? BPC Pak, kemarin sesuai dengan DRP yang sisa DRP kemarin. Jadi cara yang masih menunggu stoknya juga masih banyak ya? Masih 12 ribuan ya. Kebanyakan adalah di untuk UP ini masih 2.224, kemudian King ini 5 ribuan, kemudian sama yang Momogi ada 2.500, ini juga masih kemudian juga masih tinggi karena keterbatasan stok. Untuk yang RUFO untuk progres pemenuhan RUFO alokasi membuat SPO di Satgas untuk bulan Juni ini include Juli itu untuk pencapaiannya sebenarnya 30%, kita masih ada spending 70% karena kita masih Julinya juga masih belum selesai ya? optimal waktu untuk pemenuhannya, karena kan masih ada banyak yang limit DP-nya yang masih rendah, yang perlu kita blow up ke OTC dan kedua. Jadi selama nanti kalau rilis limit DV-nya tersedia, segera dieksekusi ya. Jadi supaya volumennya juga berubah. Karena kalau dilihat dari 30%, mungkin kalau orang awam di HU melihatnya tidak dieksekusi, tapi kan eksekusi partnya kita bisa kirimkan kembali lagi masalah limit DV atau BG-nya atau ART yang disabis masing-masing. Dan jangan lupa koordinasinya ke tim BP2 dan juga OTC untuk selalu update ininya ya, limit DV-nya atau BG-nya. Ini untuk gap order biaya stoknya ini kebanyakan memang di secara SKU itu kebanyakan di mobil Pak. Di Salisada itu soya sama 1/150 itu mulai awal bulan itu sudah nggak ada untuk stoknya yang di SKM 1/150. UP nya sebenarnya masih ada untuk
untuk stoknya kita cuma 23 karton lah atas order yang 307 karton. Ya, tapi secara komplainnya yang paling banyak di Momogi sama Yupi. Ya. Kalau SH-nya diekspor sama Nanda Soya berarti ya. Iya, Itu Momogi Soya. sudah kemarin sudah kita follow up ke si PI Adi. Ya. Memang untuk dari pabriknya memang suplainya kurang. Oke, dari Gudang. Untuk mensampaikan income DC dari totalnya yang ya totalnya yang di grid 16.619, yang di eksekusi 16.619, itu total 100% Pak. Oke, jadi PO yang turun yang kondisi tereksekusi semua ya. Oke, untuk pertemuan. Untuk aktivitas bongkar muat, untuk di inbound total armada yang semuanya 84 armada, karton 134.250, yang average 14, totalnya 22.375. Untuk yang outbound ada 96 armada, 66.562, yang average-nya 16 armada, 11.094 ton. Oke. Secara aktivitas bongkar muat ini balance enggak menurut tim gudang? Enggak Pak. Enggak ya. Ini efeknya gudangnya tambah okupasinya rendah atau tambah tinggi? Untuk apa nih? Untuk Okupasinya rendah Pak. rendah, mosok. Gudang kebuk ngono kok. Ya maksudnya yang keluar itu lebih sedikit gitu. Oh, Yang oke. keluar. Karena apa? Infonya memang secara market besar, 84. Untuk kartonnya 134. Kalau yang outboundnya benar armadanya 96 tapi kuantitinya 66. Secara untuk kondisinya sekarang ya pasti ini tidak balance. Kalau mungkin outboundnya besar, infonya kecil, otomatis okupansi gudangmu akan gede. Kalau untuk sekarang ini ya pasti akan ber atau penuh. Jadi selama ada order yang mungkin sudah dikira oleh tim admin ya, admin operasional, POKAM, DC, Sadis, CW segera dieksekusi tanpa ada pending ya. Karena kalau misalnya mungkin tim gudang melakukan pendingan eksekusi ya pasti akan gulung di inventory ya. Oke, dari D. Untuk barang nerede, gentutannya untuk yang diskon karyawan itu ada 685 karton, 408 piece, serinya sekitar 153 juta. Kalau untuk yang diskon outlet ada 2.413 karton, 649 piece, totalnya ada di 500 jutaan. Dan untuk UPP ada 190 karton, 300 piece, sekitar 37 jutaan. Oke. Dari nilai UPB ini perusahaan untung apa rugi ya? Rugi Pak. Rugi ya. 37 juta kan eman gitu loh, dibakar atau dimusnahkan. Jadi mungkin UPB ini mungkin yang dilakukan di gudang selama handlingnya tidak ada kesalahan atau pengambilan bikin tidak ada kesalahan, otomatis nerede tidak akan terjadi. Kalau nerede yang ada sekarang memang X dari inbound yang mungkin sudah nerede atau mungkin kiriman ke outlet, tolakan tidak standar umur produk, atau mungkin BKB dari gudang itu tidak keluar-keluar, akhirnya jadi
bom waktu. Nah ini pun juga teman-teman yang di gudang ya atau di logistik jangan lupa remind dulu terus ke DPD 2 supaya bisa lakukan tidak selling ya. Jadi jangan selling untuk produk yang mungkin sellable saja, tapi juga harus dipikirkan produk-produk dari itu karena secara value-nya pun juga masih gede. Kalau untuk NRED aja yang diskon otot aja sudah masih ada 500 juta. Yang mau mati ya diskon 3 bulan ke bawah 1 sampai 3 bulan ada 153. Ya syukur-syukur kalau memang ada promo ya mungkin bisa dilakukan just untuk pembelian atau mungkin promo ke outlet ya. Oke, selanjutnya apa sih udah? Untuk persentasenya ada di untuk grand totalnya bagus stoknya di 297 432. Oke. Untuk persentasenya ada di 96,82. 96,82. Itu gudangmu kebak apa kabar? Kebak ya. Nah, itu. Stok kita yang paling besar di sini serius saja ya. Di angka 54%. Yang kedua itu ada Mars juga 8%, terus juga UV 6%. Secara stok memang SKU-nya tidak merata ya, tidak merata. Tapi ya kita doakan saja lah tim BB2 bisa jualan lebih banyak untuk closingan hari ini ya, atau closingan bulan Juni bisa serap penjualan sebanyak-banyaknya, terutama yang di produk ESA. Karena ESA untuk infonya pun juga masih tetap berjalan. Kalau misalnya mungkin tidak ada selling out ya pasti akan jadi gulungan ya, gulungan dan juga ya akan jadi problem di kemudian hari. Untuk saat ini pun juga inbound di pabrik pun juga masih gencar, masih produksi karena PO yang dimasukkan ke 3 Raksa ke pabrik ya langsung produksi jalan. Dan mau tidak mau tim Jogja yang untuk penarikan kirim ke CW ya akan tetap berjalan. Meskipun kondisinya di gudang kita full, ya pasti akan jadi antrian juga, jadi masalah. Di sini jadi masalahnya antrian dan overnight. Ya. Jadi kalau selama ada PO atau mungkin pickingan segera dieksekusi, terutama yang di delivery ya, jangan sampai menunda-nunda pengiriman ya. Harus eksekusi sesuai tepat waktu. Gitu. Dari traffic, enggak? Dari traffic untuk monitoring pengiriman itu apa ya, tolakan Pak untuk Ya. isu internal dan isu eksternal. Ya. Kalau yang itu dari isu internalnya di untuk yang isu internalnya itu untuk driver Rio karena outlet tutup dan waktu tidak cukup Pak. Superpool yang paling banyak di Superpool. Isu internalnya 20 dan isu eksternalnya 21. Keterangannya toko tutup dan waktu tidak cukup. Oke, secara performanmu kiriman yang dari tim traffic ya, ini sangat jelek sekali ya. Kenapa saya bilang jelek? Superpoolnya jelek, untuk kirim internal, untuk GT-nya juga jelek ya. Jadi secara untuk target utilisasi atau monitoring untuk pengiriman di 95 pencapaianmu cuma 88, masih punya PR banyak kamu ya. PR-nya ada berapa? 7%. Kalau saya lihat di sini yang perlu harus ada perbaikan karena order cukup banyak dan juga harus terselesaikan Superpool. Saya minta di tim traffic mungkin dibuatkan meeting operasional untuk bikin Superpool ya. Jadi ADW sudah naruh order tapi mereka reasonnya alasannya waktu tidak lengkap ya urusannya vendor. Dia belum Joko order tapi gak punya saya tidak mau. Dan juga dari perusahaan pun juga ya pasti akan mikir ulang, rugi loh.
karena mereka hitungannya kan kilometer tuh. Iya Pak. Biasanya ordernya wis digelontor kono gak dikirim, mek dikip nang HP tok ya percuma gitu loh. Itu yang kedua, yang untuk di Pt Pajamitra ya, untuk driver-driver yang mungkin tidak masuk, saran saya mending tidak usah dijalankan daripada ada driver pengganti mek cuma kirim rong toko saja, rugi bandare ya. Dua toko dan juga tidak terkirim semua, atau mungkin dari orderan yang lainnya pun juga ya wis bergedes, mending tidak usah lah, percuma gitu loh, bayari cakep tapi nggak terselesaikan. Kalau mungkin driver pengganti angkanya mungkin di angka 90 oke lah, karena mungkin di maklumnya DE mungkin nggak ngerti area. Tapi saya 69 ya podo ae bayari kodok bongkrok kan ngono. Mau muter-muter tok kirim rong toko saja, lamu. Dan juga ini ya, terutama yang mungkin saya minta dari teman kredit juga, project juga ke pengawasnya Pajamitra, kasih untuk performanya biar nanti ada evaluasi. Seharusnya tim Pajamitra dibantu Superpool secara pencapaiannya seharusnya sudah di atas 95 semua. Karena apa? Secara pekerjaan untuk kiriman ke Citi yang toko Cili sudah diambil semua tuh, sudah dibantu oleh Superpool. Tapi kenyataannya tambah merosot ya buat apa gitu. Nanti tolong direview ya. Jadi tim traffic harus bisa gel atau mungkin press ke vendor juga. Ojo nanti terima mateng tok ya. Terima mateng laporan beres wis penting laku ora iso. Lah manajemen dan ini ya pasti akan ngamuk besar ini ya. Oke. Untuk apa cek atau BOD yang keterangan untuk outlet City itu kebanyakan waktu tidak cukup Pak. Ya, tadi yang Pajamitra juga ada yang driver pengganti dan keterangan waktu keterangan outlet tutup itu toko buka setengah hari di hari Sabtu. Untuk yang recent BOD outlet camp yang banyak di tidak standar produk. Ya, oke. Jadi yang mungkin saya soroti di sini ini ya, yang DJP ya, waktu tidak cukup. Waktu tidak cukup ini kan kumulatif antara data antara jam buka tutup ya, buka tutupnya toko ya. Kalau memang problemnya toko tutup lebih awal tidak sesuai ini ya, kita akan menyesuaikan pengirimannya. Jadi disetting untuk informasi ke driver dikirim sesuai jadwal buka tokonya ya. Jadi kalau misalnya mungkin waduh Pak, waktunya enggak mungkin outlet tutup Pak anone tapi nggak sesuai percuma, terus waktu nggak cukup. Nggak sampai ngomong dino Sabtu itu gak dino Sabtu tok itu ya, dino hari biasa wakil gak terkirim. Jadi yang harus dibenahi apa ya, maintenance untuk waktu dari tim driver waktu kirimnya ya. Jadi tidak ada alasan mereka reasonnya waktu Pak tidak cukup lah, tidak cukupnya itu kenapa dulu, apakah toko dalannya itu berlubang, apa gempa, atau mungkin flash major, atau tenggelam. Nah itu mungkin perlambat waktu tidak cukup. Kalau memang reasonnya dari personal pengirimannya, ini harus kita direview ya. Sesi itu harus oke Pak. Ayo. Untuk utilisasi ekstra netralnya Ya. yang ekstranya di 96% untuk brand total semua. Ya. Kalau yang untuk yang internalnya yang CDD 100,6%, CDE nya 77% dan L300 nya 62%. Untuk yang motoris 21%. Nah, secara target eksternalmu orang nyampe, internalmu tambah orang nyampe parah.
ini harus juga dibenahi ya. Jadi target untuk eksternal kita kan di angka 98 ya. Kamu masih kurang 2% loh di eksternalnya. Kalau yang di internalnya kurang akeh ya. Jadi apa ya tadi harus dikoordinasikan ke vendor ya, terutama di Superpool dan juga ke vendor baja mitra. Jadi harus ada perbaikan masalah performanya, yo personal dari drivernya, karena si kirim kan yo driver vendor, ya kan. Ya kita juga cuma bisa mengontrol, monitoring, ya mendoakan supaya kita lancar dan kita ada 100%. Dan kalau saya mungkin orang dikontrol, budale dan juga waktu jam kerjanya dan monitoringnya ya percuma. Pas-pasan akhirnya ya kok kayak waktu gak cukup seperti ngopi di warung. Ya bismillah ya badalan Pak itu ya. Untuk verifikasi outlet Iya. untuk verifikasi outlet outlet GT untuk yang outlet aktif Ya. 43% dan yang tidak aktif 57%. Sedangkan untuk outlet CAM 100% aktif transaksinya Pak. Proses status atau status verifikasi outlet GT dan 100% atau 1.720 outlet, sedangkan yang CAM 227 atau 100%. Nah, ini pesan saya nanti kalau ada meeting internal di cabang ya ini juga diangkat isunya. Masuk ya betulan status toko sing tidak aktivitas apa lebih banyak daripada aktif yang toko yang aktif transaksi. Ya kita penting kenal apa toko siluman gitu. Kalau saya mungkin aktifnya 579 terus tidak aktifnya 43 ini mungkin masih bisa ditoleransi. Nah ini yang aktif 43 sing akeh tidak aktif ya. Dia kan harus diverifikasi, kalau memang sudah tidak transaksi harus di-take out cara datanya. Karena kalau ini naik ke HO ya bisa bapak belur geger jaga tega ya. Jadi waktu meeting perjalanan cabang tolong diingatkan untuk bisa di-up ya, di-up untuk bisa kita diskusikan teman-teman cabang ya. Untuk pemakaian lokus di GT dan CAM 100% Pak, sedangkan yang on call masih tidak pakai untuk aplikasi lokusnya. Kapan bisa pakai? Nanti kita sosialisasikan ke vendor-vendor Pak. Oke, kayak gitu. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin yang saya koreksi di sini yang mungkin perlu banyak perbaikan di tim traffic ya. Tim traffic yang harus banyak melakukan komunikasi ke vendor, cari improve-nya ya, supaya pencapaian atau target yang diberikan bisa melakukan tercapai dan juga bisa ada progres yang lebih baik. Ya kayak gitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam mudik. Salam.